Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat semua rekan-rekan guru yang luar biasa, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi saya mengenai budaya positif di sekolah. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan syukur dari Allah SWT yang mana pada hari ini kita tetap diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tak kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sampai detik ini kita selalu berjalan di jalan yang lurus yang dipenuhi dengan cahaya. Untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan guru, pada kesempatan kali ini saya akan seminar mengenai aksi nyata pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Untuk selanjutnya, perkenalkan untuk fasilitator saya yaitu Pak Edi, kemudian untuk pengajar praktek saya yaitu Bu Devi selaku pengajar praktek PPD saya, kemudian saya sendiri Pak Neri sebagai calon guru bunda angkatan 10. Dan di sini saya berasal dari angkatan 10 kelas 83A Kabupaten. Baiklah Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan saya yang luar biasa, sebagai seorang pendidik yang juga luar biasa, memiliki motivasi yang tinggi. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, dijawabnya langsung saja, boleh ngacung atau boleh langsungan. Untuk pertanyaan saya yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira benar atau salah? Oke, boleh acung tangan. Kenapa kok salah? Oke, Bu Her, kenapa Bu Her? Alasannya ya. Iya, kenapa? Karena hukuman itu bahkan takut, jadi tidak datang dari dirinya sendiri. Iya, terima kasih banyak Bu Her, jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Her. Untuk yang lain, monggo silakan. Pertanyaan saya ulang ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah? Kalau jawabannya misalnya benar boleh. Iya, Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna? Silakan. Menurut saya hukuman itu bisa juga dapat mendisiplinkan anak, mungkin akan memberikan dampak yang kurang baik ke anak juga. Iya. Oke, terima kasih banyak jawabannya luar biasa dari Bu Ratna. Untuk jawaban yang lain mungkin satu lagi. Untuk iya, silakan Bu. Saya sama dengan Bu Ratna, jadi hukuman itu kadang bisa mendisiplinkan, kadang juga tidak, tergantung perspektif kita. Jadi disiplinnya bisa jadi anak itu disiplin secara kasat mata. Iya betul. Kelihatannya disiplin. Iya betul. Orang menilai kan otomatis kasat mata, tidak tahu hatinya. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak jawaban dari dulu ya. Gila. Oh ya, Bu Nila, mohon maaf dari Bu Nila. Terima kasih banyak dari Bu Nila, mohon maaf. Untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang hebat, untuk pertanyaan saya itu adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itulah mandat ya kira-kira. Yang ini dua jawaban, boleh setuju, boleh tidak. Silakan. Pak Al, Pak Al, gimana Pak? Masih membaca soal. Oke, masih membaca soal. Oke Pak Al, kira-kira mendukung atau tidak? Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, menurut saya dapat meningkatkan disiplin anak, asalkan itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi sebelum memberikan, istilahnya bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Oke, konsekuensi. Jadi diberikan, kita atur dulu, kita diskusikan dulu konsekuensi yang akan didapat terhadap anak, baru kita memberikan konsekuensi tersebut kepada anak. Ya, jawaban yang luar biasa dari Pak Al. Terima kasih banyak Pak Al. Untuk satu jawaban lagi, satu respon lagi dari pertanyaan nomor 2. Nah, kemudian saya keliru Bu Nila, harusnya kan dulu berarti
sekarang dulu. Silakan dulu. Silakan dulu. Kalau menurut saya ya setuju. Iya. Tapi sudah sama ya. Tapi Iya. sudah berdasarkan kesepakatan. Iya. Jadi ada aturannya. Oh, berarti sudah ada keyakinan kelasnya Iya. ya? Oke, terima Berdasarkan kasih. kesepakatan. Iya, terima kasih banyak dari Ibu Lulu. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, rekan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru semuanya, untuk pertanyaan saya nomor 3 adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, untuk yang nomor 3 saya ulangi lagi untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan guru. Untuk pertanyaan saya nomor 3 adalah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak atau peserta didik kita. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kira-kira Setuju. Oke, Bu Nadia bilang setuju. Alasannya kenapa? Karena menurut saya setiap anak itu punya jiwa berisi. Nah, Untuk ada anak yang dapat penghargaan pasti juga membuat anak yang lain ingin menunjukkan kalau aku ini juga bisa. iya, luar biasa. Terus Ya. juga pentingnya apresiasi yang dihargai. Oh iya, berarti anak kita apresiasi, kita hargai. Ya, terima kasih banyak pertanyaan dari Bu Nadia. Mungkin satu jawaban lagi dari pertanyaan nomor 3. Bu Nila sepertinya mau jawab. Iya ada. Ya, saya sejujurnya menurut penghargaan itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Cuman bisa jadi itu tidak bertahan lama. Karena jangan-jangan nanti pas kita nggak punya apa-apa hanya ucapan kata. Kemarin saya ngajak bermain anak kelas 11-7 karena kebetulan disuruh menggantikan Bu Pipit Iya. di PPDB. Saya masuk di kelas karena mereka sudah selesai, saya ajak bermain. Iya. Terakhir kan tanya gini, Bu, yang kelompok yang menang dapat apa? Dapat ucapan selamat dari saya ya. Bu, udah capek-capek main. Jadi kayak mungkin karena mereka terbiasa mendapat penghargaan ketika saya tidak bisa memberi penghargaan sesuai ekspektasi mereka, mereka sedikit kecewa. Mungkin lain kali kalau saya masuk, nanti nggak dapat apa-apa pasti. Oh, Mungkin iya. bisa muncul seperti itu ya. Iya, berarti penghargaan juga bisa berdampak kurang baik ya sama peserta didik kita. Baiklah, untuk Bapak Ibu semuanya, dari 3 pertanyaan saya ajukan, kita nanti ke depannya kita akan masih belayar materi dengan saya. Jadi kita nanti bersama-sama kita hari ini belajar, Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Jadi mohon bantuannya untuk kita bisa belajar bersama-sama. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu di sini ada beberapa pernyataan dari mengenai perubahan paradigma mengenai teori kontrol atau teori ilusi. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, kalau kita biasanya untuk untuk wawasan yang lama adalah guru itu bisa mengontrol murid. Realnya guru tidak bisa mengontrol peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik kita mereka punya keinginan, kemauan, minat, bakat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang pendidik kita tidak bisa mengontrol seorang murid kita. Untuk yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini, mohon maaf saya revisi sedikit ya. Ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang dapat merasa bersalah dan juga dapat menguatkan karakter. Di sini juga kurang begitu setuju. Kenapa? Karena kritik kadang juga membuat seseorang menjadi depresi. Dia merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna. Jadi kita pada peserta didik kita harus bisa menguatkannya, memberikan dengan motivasi atau dorongan kepada peserta didik dengan dorongan atau motivasi yang sekiranya itu harus positif. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi apa yang salah satu dari rekan kita yaitu Bu Nila kan bercerita kalau penghargaan juga kadang bersifat atau memiliki dampak yang kurang baik. Itu juga
bisa kita terapkan di pernyataan yang ketiga, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Realnya tidak semua penguatan itu bisa memiliki efek yang baik untuk peserta didik kita. Misal contohnya, kamu itu loh, anaknya loh ganteng banget, atau kamu itu anaknya itu cantik banget. Suatu ketika peserta didik kita, mereka akan overconfident, mereka percaya dirinya terlalu berlebihan. Itu nanti akan menimbulkan atau menyebabkan hal yang kurang baik pada emosional dia. Contohnya misal ketika ada temannya, dia mungkin ada masalah dan sebagainya, dia bilang kamu itu jelek, maka peserta didik kita dia akan merasa emosional akan labil. Bisa juga nanti dia bisa bertengkar atau juga ada konflik dengan temannya tersebut. Untuk yang nomor 4, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hampir sama dengan pernyataan yang nomor 1, ya. Jika orang dewasa itu tidak bisa memaksa peserta didik. Kenapa? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, karena peserta didik itu mereka itu memiliki kemampuan, kemauan, minat, bakat, keinginan yang berbeda-beda. Jadi tidak semua peserta didik itu ingin dipaksa, mereka juga ingin bebas. Baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin saya punya ice breaking biar tidak terlalu diam saja. Ini saya los aja kita sama-sama belajar soalnya. Mohon bisa berdiri semuanya ya. Kalau saya sama rekan-rekan sendiri saya agak gimana ya? Agak grogi saya. Oke, Bapak Ibu, saya nyantai aja wes ya. Di sini ice breakingnya itu judulnya adalah Simon berkata. Mungkin ada yang sudah pernah melakukannya. Ya, kita praktek dulu, contohnya sederhana. Oke, kalau saya bilang Simon berkata, pegang kepala. Jadi Bapak Ibu harus pegang kepala. Oke, sekali lagi ya. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang pundak. Simon berkata, pegang kuping. Simon berkata, pegang hidung. Pegang kepala. Kalau saya tidak ada kata Simon berkata, maka tidak boleh diganti. Harus tetap di sini ya. Oke, saya ulangi lagi semuanya, Bapak Ibu. Kita coba ya, coba dulu baru kita prakteknya. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang kuping. Simon berkata, pegang kepala, pegang mulut. Tidak boleh, kan tidak ada Simon berkata. Oke. Biasanya Kim Jong Un berkata. Iya. Oh iya, Bu, benar itu. Kim Jong Un. Biasanya anak-anak kita ya, Bu ya. Oke. Kita coba ya, kita praktekkan nggih, lebih cepat nadanya juga nggih, dan juga saya mungkin akan beda dengan inklusi dengan apa yang saya terapkan nggih. Oke. Bapak Ibu semuanya. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang kuping. Simon berkata, pegang kepala, pegang pundak. Simon berkata, pegang mulut. Simon berkata, pegang kepala, pegang kuping. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang pundak, pegang hidung. Oh luar biasa semua. Bapak Ibu, bisa silakan duduk kembali. Betul. Bapak Ibu, di sini ada beberapa teori kontrol, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang guru kita harus memiliki kontrol, kita bisa mengetahui peserta didik kita itu bagaimana. Di sini ada dua tabel yang saya munculkan yang berkaitan dengan stimulus respon dan juga teori kontrol. Di pertanyaan saya pertama yaitu mengenai realitasnya atau kebutuhan kita sama. Kira-kira kebutuhan manusia itu sama apa enggak nih Bapak Ibu? Beda nggih. Ya, jadi kebutuhan dari setiap manusia itu berbeda untuk teori kontrolnya. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kira-kira benar apa enggak nih Bapak Ibu?
Enggak, oke. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kira-kira boleh nggak seperti itu, Bapak Ibu? Kenapa alasannya? Ya, karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu karena setiap orang memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya yang 4, pernyataan dari stimulus respon saya nomor 4 yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa enggak, Bapak Ibu? Nah, ini mungkin agak yang ini mungkin agak sedikit pro dan kontra nggih, sampai lagi nggih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa enggak? Tidak nggih, Bapak Ibu, kenapa tidak? Terutama kita sebagai seorang guru kan kadang-kadang kita mesti menjudge siswa kita. Misalnya anak datang telat, kita judge. Biasanya kayak saya, Bu, karena saya tatip, saya menjudge setelah pokoknya. Ya. Padahal murid kita kalau misalnya pernah juga pengalaman di role-nya saya ketika di tatip itu ada anak yang datang, Bapak Ibu. Dia datang ke sekolah jam 8:30. Setelah 9 baru datang ke sekolah. Nah, akhirnya saat itu kan sama rekan-rekan dari tatip saat itu ada yang pokoknya kamu harus kena hukuman. Nah, saat itu saya berusaha memahami dia. Setelah saya mendapat materi dari CGP ini, saya berusaha untuk menerapkannya, Bapak Ibu. Saya tanya anaknya, saya bawa dia ke ruangan, saya tanya, kenapa Mas, kamu kok datangnya itu jam 9 kok lagi berangkat ke sekolah? Dan saat itu Bapak Ibu saya agak shock dan juga saya merasa bersalah sebenarnya dengan apa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Ternyata dia bilang, mohon maaf Pak, saya datang telat itu karena saya tadi malam saya kerja. Dan kerja apa? Saya nunggu angkringan. Nah, saat itu langsung dalam pikiran saya, ya Allah, berarti kita jadi seorang guru kita harus bisa memahami bagaimana peserta didik kita. Kalau dalam pendidikan berbudaya kami diajarkan mengenai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Bapak Ibu, apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah sifat dasar dari peserta didik kita. Mereka memiliki bakat, minat, kemampuan, dan interest yang berbeda. Sedangkan kalau bakat bakat salah satunya itu adalah bagaimana kita harus bisa memahami peserta didik kita, lingkungannya, bagaimana dia memiliki keluarga, bagaimana dia memiliki orang tua dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus bisa memahami mereka. Untuk pertanyaan saya yang selanjutnya, yaitu yang nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira benar nggak, Bapak Ibu? Termasuk suami nih atau istri bisa mengontrol enggak gitu? Tidak bisa gitu? Oh tidak bisa. Ibu-ibu langsung respon ini tidak bisa ternyata. Kalau saya jujur aja setiap akhir bulan saya dikontrol bersama istri saya. Karena waktunya untuk setoran loh, Bapak Ibu. Oke, bercanda gitu Bapak Ibu. Jadi di sini orang lain bisa mengontrol saya itu realnya adalah tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Oke. Sama seperti siswa tadi. Siswa itu punya 2 kodrat alam sama kodrat zaman. Dua-duanya tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik. Karena setiap peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira benar apa enggak? Ya, jadi biasanya kita sebagai seorang guru, kita biasanya dalam pikiran kita ketika kita masuk di kelas, pokoknya nanti kalau saya masuk di kelas, murid harus tenang, harus diam, murid itu harus tertib. Realnya kalau kita masuk, amburadul kan ada Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini harus juga bisa open minded, membuka pemikiran kita kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Benar apa enggak ini Bapak Ibu? Ini agak berat ini pertanyaannya. Agak berat ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Kalau saya jadi tatip sering nih Bapak Ibu, jujur aja ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau untuk pernyataan ini, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kira-kira bagaimana? Setuju apa enggak? Enggak setuju ya? Kenapa Bu Her kok tidak setuju Bu Her? Maksa kan mulai dari atas tuh orang itu beda, kita nggak sama mengontrol kalian. Akhirnya kita maksa juga nggak bisa. Ini luar biasa Bu Her, terima kasih jawabannya luar biasa dari Bu Her. Jadi Bapak Ibu, benar apa yang dibilang sama Bu Her tadi, kita tidak bisa memaksa seseorang walaupun dengan rujukan. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan yang namanya kolaborasi dan juga konsensus dalam diberikan pilihan-pilihan buku. Nanti di slide nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Dan pernyataan saya terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Kadang kita di masyarakat kan kita selalu punya pikiran kalau nggak menang ya pasti kalah. Nah, kira-kira dari pernyataan ini Bapak Ibu sebenarnya ada, kalau kita dalam ranah pendidikan kita harus bisa merubahnya Bapak Ibu. Berubah dengan apa? Dengan model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana itu? Kan harusnya kan ada yang menang sama dengan ada yang kalah. Dalam pendidikan kita harus menerapkan menang-menang. Maksudnya adalah setiap anak didik itu pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelebihan. Tugas kita sebagai seorang guru adalah kita memaksimalkan seluruh potensi dari peserta didik kita. Kadang, ya mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita sebagai seorang pendidik, kadang kita itu selalu menjudge anak. Misal anak itu males, tidak pernah mengerjakan tugas, kita selalu menjudge, kamu ini kok males terus, pelajaran saya tidak pernah hadir, bolosan dan sebagainya. Padahal setiap siswa pasti mempunyai keinginan, pasti memiliki minat. Saya ada sebuah pengalaman yang real Bapak Ibu. Ada murid saya di kelas 11-4, pelajaran bahasa Inggris itu tidak pernah hadir. Dari awal semester sampai akhir itu tidak pernah hadir. Kemudian suatu saat saya itu coba ngecek anaknya, pelajaran IPA ternyata hadir. Satu ketika saya tanya, Mas, pelajaran Pak Nedi kok nggak pernah hadir, kenapa? Kok Pak Nedi galak? Apa Pak Nedi kasih nilai jelek? Enggak Pak, lah kenapa? Saya itu dari awal, dari SD itu Pak, saya itu nggak suka Pak bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris saya nggak ngerti Pak. Saya tuh nggak mau pelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau pelajaran IPA itu saya senang, karena setiap hari saya itu selalu ke sawah Pak. Saya biasanya ketemu sama katak kodok dan sebagainya Pak. Jadi saya belajar di sana. Nah, dari hal itu kita bisa belajar. Setiap anak itu unik, setiap anak itu punya interest, setiap anak itu punya keinginan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya Bapak Ibu. Jadi di sini kita itu nanti akan belajar mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Kalau budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar menjadi dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksudnya itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu tidak bisa kita terapkan cuma kita, misalnya kalau anak didik kita itu salah misalnya, kita panggil kemudian, Mas, kamu sekarang telat, kamu besok harus bangun lebih pagi. Itu kita tidak bisa anak itu langsung bertransformasi, besoknya datangnya itu pasti on time, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus perlahan-lahan. Makanya di sini muncul yang namanya kebiasaan-kebiasaan. Jadi kita membiasakan mereka itu pelan-pelan, terus-menerus secara kontinu dan konsisten, pasti nanti bisa mereka berubah walaupun sedikit demi sedikit. Makanya di sini disebut budaya positif, membudayakan hal yang baik untuk semua warga yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Di depan tadi saya sudah menyediakan kertas. Monggo diambil satu saja, warnanya kesepakatan ya, warna hijau. Oke, hijau ya itu belum. Hijaunya ini nggih Bapak Ibu. Ini mohon maaf karena di sini tidak saya kasih nomor, nanti dikasih nomor nggih Bapak Ibu, nomor 1, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke Bapak Ibu, waktunya nanti Bapak Ibu di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, kemudian di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, rekan-rekan guru semuanya, teman-teman saya yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya ingin Bapak Ibu semuanya itu menjawab kira-kira dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8 itu jawabannya hukuman atau konsekuensi. Oke, pede aja ya Bapak Ibu, salah nggak apa-apa Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar, nggak ada salah, nggak ada benernya. Untuk bareng-bareng aja nggih, jawabnya nggih, maksudnya ditulisnya bareng-bareng nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sebanyak 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, ditulis saja Bapak Ibu. Ditulis saja dulu di kertas. Oke, 1 langsung mawon. 1 apa? Untuk nomor 2. Oke, silakan dijawab nomor 2. Oke, nomor 2 silakan dijawab. Ya, kertasnya sama aja. Di bawahnya, kertasnya sama di bawah. Betul. Oke, saya baca lagi ya. Lari nomor 2, lari meliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari meliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, kemudian yang nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, sama G, 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 5, Bapak Ibu. Untuk nomor 5, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini saya tulis aja biar lebih enak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tuh, untuk nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 6, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini sudah paham semuanya ini. Gak boleh lihat Bapak Ibu, gak boleh ngepek, gak boleh nyontek, pede aja, kita sama-sama belajar kok, gak apa-apa salah. Tidak ada yang salah benar di sini Bapak Ibu. Ini kalau Pak Alaika ini itu ahli ini sepertinya, benar juga ini. Oke, sampun nggih? Nggih, Bapak Ibu. Untuk jawabannya nanti mohon bisa ditempel di sini nggih Bapak Ibu, dijajar nggih. Ditempel sekarang saja. Oke, monggo ditempel sekarang.
Loh, gitu. Wes, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak konsen. Kalau saya pikir kayak gini, baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan saya yang luar biasa, kita akan lihat kira-kira jawaban tebakan dari Bapak Ibu semuanya kira-kira benar apa enggak, saya juga sama masih belajar Bapak Ibu. Ya semuanya, Nah, untuk jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, ada yang sudah semuanya, Ya, sudah semuanya, Alhamdulillah. Oke. Untuk Bapak Ibu semuanya sudah menjawab, mohon tepuk tangannya, Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas kenapa kok itu hukuman, kenapa ini kok konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, saya buka slide saya dulu. Dan di sini, nah, di sini sebenarnya ada saya tambahin juga ada satu yang namanya restitusi. Jadi sini Bapak Ibu hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman yang pertama itu adalah aturannya, atau di sini ada semacam kayak penjelasannya. Kenapa kok itu disebut hukuman, kenapa disebut konsekuensi, dan juga kenapa itu disebut restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi rasa takutnya di sini dikedepankan. Kemudian yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Yang disalahkan yang membuat kesalahan, dia harus salah, pokoknya dia salah. Kemudian anak belajar cara menyembunyikan kesalahan. Jadi di sini ketika anak rasa salah karena dia berusaha untuk menghindari dari kesalahan, maka dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang keempat adalah dibuat oleh guru untuk mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Oke, Bapak Ibu, untuk yang hukuman koridornya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Jadi konsekuensi adalah semacam akibat yang akan kita berikan kepada peserta didik kita yang dia melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang kita terapkan. Di sini bagaimana konsekuensi itu dikatakan proses ini ada beberapa aturannya. Yang pertama adalah memerlukan monitoring atau pengawasan atau juga memerlukan supervisi yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, mendorong kepatuhan anak untuk belajar taat peraturan. Kemudian yang ketiga, dibuat oleh guru dan murid. Yang keempat, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang bersifat positif. Nah, selanjutnya dari hukuman sama konsekuensi itu nanti akan muncul yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi. Akan kita bahas di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid itu akan belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab kenapa? Terhadap perilaku yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah mendorong mereka untuk memiliki budaya disiplin positif. Yang ketiga, itu anak akan belajar memecahkan masalah. Yang keempat, itu dibuat oleh murid, bukan dibuat oleh Bapak Ibu guru atau orang tuanya. Yang kelima, anak paham bahwa dirinya sendiri yang dipegang kendali. Jadi bukan orang lain yang memegang kendali, tapi dirinya sendiri, peserta didik kita sendiri, gitu, Bapak Ibu. Sekarang kita balik, gitu. Kenapa tadi kok jawabannya itu hukuman? Kenapa kok jawabannya konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, gitu, Bapak Ibu. Kenapa kok hukuman? Nah, kesalahan ini. mungkin betul Bu Her. Jadi ciri itu dikatakan hukuman, ciri itu dikatakan konsekuensi. Kalau hukuman Bapak Ibu bersifatnya itu memaksa dan mendadak. Jadi orang yang melakukan kesalahan tidak tahu selanjutnya dia dikasih apa. Contoh misal di sini, anak terlambat masuk kelas, kemudian kita tiba-tiba kasih, ya udah, kamu harus nulis 100 kali. Dia tidak tahu kalau dia akan dihukum seperti itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi,
orang yang melanggar itu sudah paham, sudah tahu. Misal, contohnya bisa kita lihat di nomor yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika anak mencoret di bangku, dia pasti akan paham dalam pikirannya, saya mencoret bangku saya, berarti saya nanti itu harus membersihkan. Nah, jadi konsekuensi itu yang melakukan itu sudah paham, sudah mengetahui. Kalau hukuman dia tidak tahu apa yang akan didapatkannya. Oke. Untuk yang nomor 2, kali mulai lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu dia tidak tahu. Berapa dia terlambat, gurunya tatip dia ngasih, udah kamu berlari di lapangan basket 2 kali, dia tidak tahu. Itu namanya hukuman. Untuk yang nomor selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga hukuman. Nah, yang nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Setuju ya Bapak Ibu kalau ini konsekuensi? Oke, alasannya kenapa? Karena peserta didik nanti akan tahu kalau Ya. mereka mencoret-coret bukunya pasti nanti sudah. Iya, terima kasih banyak Bu Ratna. Siapa yang luar biasa dari Bu Ratna? Tepuk tangan buat Bu Ratna. Oke, jadi di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu antara konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau hukuman sama konsekuensi itu memiliki hal yang berbeda, perlakuannya juga berbeda, dan juga penerimaan dari peserta didik kita juga akan berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan lagi selanjutnya, karena saya tadi sudah membahas, yaitu mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab dan juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Di sini ketika kita menuntut seorang peserta didik, kita tidak boleh menuntut terus tanpa kita juga memberikan contoh Bapak Ibu. Jadi balik lagi, disiplin positif adalah salah satu budaya positif. Ketika kita sebagai seorang guru ingin anak kita disiplin, kita wajib memulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Misal, kalau peserta didik kita bilang, kamu besok tidak boleh telat. Kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Kita berangkat ke sekolah, kita juga tidak boleh telat. Okay. Jadi disiplin positif adalah mengajarkan tanggung jawab dan juga mengajarkan kesadaran diri mengenai nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Oke, untuk selanjutnya lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Untuk yang selanjutnya dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau juga bukan karena ujian dan hukuman. Jadi di sini kita tidak boleh adanya yang namanya motivasi yang bersifat eksternal. Kita mengharapkan motivasi yang bersifat internal dari dalam diri peserta didik kita. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Kenapa kalau tidak boleh motivasi yang eksternal atau dari luar? Kenapa yang harus dari internal? Alasannya kenapa Bapak Ibu? Bu Nurma mau jawab? Sudah dari tadi, bagaimana Bu? Jadi kenapa motivasi itu harus datang dari internal agar anak-anak itu lebih apa ya, ketika melakukan sesuatu ya saya memang harus melakukan itu, bukan karena paksaan orang lain, timbul kesadaran diri dari masing-masing, ya itu yang terbaik buat saya. Kalau dari eksternal kan kayaknya motivasinya udah macam-macam gitu. Nanti kalau nggak dikontrol, kalau nggak ada yang memonitor, Iya, terima kasih banyak Bu Nurma untuk jawabannya. Mohon tepuk tangannya untuk Bu Nurma. Oke, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kenapa kok seorang manusia, terutama kita lebih khusus pada peserta didik kita ya, kenapa peserta didik itu melakukan perilakunya? Kenapa? Karena di sana ada motivasi atau dorongan.
Jadi motivasi dasar dari manusia, perilaku manusia di sini itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik kita ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu pasti akan menghindari dari apa? Dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pasti Bapak Ibu, setiap manusia pasti ingin dihargai. Setiap manusia kan ingin selalu mendapatkan penghargaan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga adalah mempercayai bahwa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar dari manusia. Oke, kebutuhan dasar dari manusia itu ada berapa? Itu ada 5, Bapak Ibu. Kalau menurut materi dari pendidikan calon guru penggerak yang kami dapatkan. Yang pertama adalah motivasi untuk bertahan hidup. Saya rasa semua manusia di dunia ini ingin untuk bisa dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah motivasi yang berupa kasih sayang dan juga rasa diterima. Jadi seorang manusia kan pasti ingin mendapatkan kasih sayang. Ibu-ibu ini langsung teringat suami atau istri di rumah ini. Ya, mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Misalnya kalau kita dalam sebuah komunitas, itu kita pasti ingin bisa diterima oleh komunitas kita. Itu pasti ada. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan dan penguasaan. Kita ingin bisa menguasai suatu hal, kita ingin bisa menguasai suatu komunitas, kita ingin bisa menguasai, misalnya kita ingin, saya rasa semua manusia kan ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan bisa berkuasa. Nah, itu adalah merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Dan juga yang keempat, ini juga sangat penting Bapak Ibu, yaitu kebebasan. Itu nanti bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Kita tidak boleh untuk masa mereka. Misalnya kalau pelajaran saya tidak cocok, ngantuk aja, kita tidak boleh menjudge dulu gitu Bapak Ibu. Kita harus berikan kebebasan. Jadi nanti kita mungkin bisa untuk teknik ngajar kita, media kita bisa kita ganti yang sekiranya sesuai dengan murid kita. Yang selanjutnya terakhir adalah kesenangan. Karena kita pasti ingin dalam hidup kita itu kita selalu merasa senang. Gak mungkin kan Bapak Ibu ingin kayak setiap hari saya sedih aja, tidak mungkin. Kita pasti ingin hidup senang dan bisa hidup bahagia. Baiklah Bapak Ibu, ini sepertinya ngantuk ini ya. Kita SBing lagi nih ya. Ini sebelum kita SBing, saya punya sebuah video Bapak Ibu. Mohon untuk bisa disimak dulu ya Bapak Ibu videonya. Ini mengenai 5 posisi kontrol.
Oke Bapak Ibu, dari video ini nanti, nah dari video yang sudah barusan kita lihat, di sana kan ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya ingin bertanya kepada rekan-rekan saya semua, Bapak Ibu guru yang hebat, mohon nanti ditulis di kertasnya itu warna oranye, Bapak Ibu semuanya, warna oranye. Iya, iya betul, yang warna ini, yang warna ini, yang warna oranye. Ya. Oke, pertanyaannya nanti ada 2 Bapak Ibu, bola depan sama belakang, bola balik nih. Untuk pertanyaan yang di depan dijawab jawabannya aja langsung nggih. Dijawab ini dari hati nurani Bapak Ibu. Hati nurani ini. Ya, hati nurani jawabannya adalah, pertanyaan adalah kira-kira sekarang sampai detik ini dijawab real nggih Bapak Ibu apa adanya nggih. Posisi panjenengan semuanya, posisi dari rekan-rekan hebat saya, dari rekan-rekan semuanya, kira-kira dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau sama manajer ada di posisi mana? Ya. Di atasnya posisinya, kemudian dikasih keterangannya sedikit kenapa kok memilih itu, sesuai dengan keadaan dari Bapak Ibu semuanya nggih, dari teman-teman saya nggih, rekan-rekan semuanya. Kira-kira dari 1 sampai 5 posisi yang mana? Sekarang ini posisi yang mana nggih Bapak Ibu nggih? Hanya boleh memilih salah satu. Boleh 2. Boleh lebih dari 1, boleh 2 atau boleh 3. Silakan. Iya, dikasih alasan. Misalnya memilih penghukum, kenapa kok penghukum? Oke, betul. Yang sampai sekarang ini nggih. Alasannya dari ini. Enggak, alasannya di depannya Bu. Pertanyaan pertama semuanya ada di depan. Di pertama. Oke. Misalnya kita memilih yang nomor 1 penghukum, tulis di atasnya, alasannya ada di bawahnya. Kenapa? Dijawab dengan realnya di lapangan nggih Bapak Ibu nggih. Tidak karena yang lain nggih, tapi karena memang real di lapangan. Dari jawaban dari hatinya Bapak Ibu semuanya, kira-kira saya sampai sekarang ini pada posisi mana? Sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer? Tadi ada pertanyaan dari Pak Ar, kalau jawabannya bisa dari 1 bagaimana? Boleh, monggo. Silakan Bapak Ibu, yang penting jawabannya adalah dari hati Bapak Ibu sendiri. Di hati yang paling terdalam, itu hatinya. Oke, sampun Bapak Ibu. Kalau sudah, sekarang pertanyaan yang kedua ada di baliknya Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira dalam keinginan dari Bapak Ibu, dari 5 posisi ini, kira-kira menurut panjenengan semuanya, kira-kira menurut rekan-rekan guru saya yang hebat ini, kira-kira pilih yang mana? Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu pilih yang mana kira-kira? Yang paling Ya, yang paling sreg, yang paling menurut jenengan semuanya itu yang paling cocok dan paling ingin yang jenengan terapkan. Di baliknya. Kasih alasan juga.
dikasih alasan juga. Sudah? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, karena ini kita juga waktunya juga terbatas ya Bapak Ibu. Saya ingin yang ingin menjawab ya dari pertanyaan saya. Oke, volunteer dulu. Ada yang ingin secara langsung? Sepertinya Bu Nadia nih. Oke, Bu Nadia. Oke, pertanyaan pertama, jawabannya apa Bu? Kalau sekarang ini masih di posisi teman. Iya. Karena mungkin karena badan saya kecil, juga umur saya masih sedikit, anak-anak juga nganggap saya itu seperti temannya Pak. Jadi sering curhat seperti itu. Tapi di sisi lain nanti kebanyakan anak-anak itu terus akhirnya menyepelekan. Iya. Minusnya di situ. Terus anak-anak terlanjur percaya sama saya, terus kalau pas saya kasih hukuman, dia tuh terus kayak benci gitu loh. Oh iya, Ya, karena juga. posisi sebagai teman gitu. Iya. Iya. Oke, untuk yang baliknya Bu Nadia. Dia pastinya pengen jadi manajer. Oke, luar biasa. Kenapa rasanya Bu karena manajer? Maksudnya pengen membersamai anak-anak tanpa menghukum mereka, tapi juga saya ingin ya tidak disepelekan misalnya. Oke, mohon tepuk tangannya untuk jawaban dari Bu Nadia. Oke, yang selanjutnya Sinten, Bu Nurma ini kayaknya. Oke, Bu Nurma, silakan Bu Nurma. Kalau sekarang ya, Iya. sekarang itu masih di posisi pemantau. Oke. Seringnya itu Oke. secara refleks seringkali mengingatkan anak-anak ketika ada yang melanggar Oke. aturan. Iya, betul. Bahkan itu di depan teman-temannya. Nah itu kan nggak baik. Terus kemudian seringkali juga di posisi sebagai penghukum ketika anak-anak mau akan diajak kerja sama. Oke, betul. Tapi kalau keinginannya pasti ingin di posisi manajer nih. Oke. Karena kan inginnya anak-anak itu belajar yang baik dan efeknya itu untuk mereka kedepannya bisa lebih baik, sadar dengan apa yang dilakukan. Iya. Iya, luar biasa jawaban dari Bu Nurma. Mohon tepuk tangannya buat Bu Nurma. Nah, ini saya ingin yang bapak-bapak ini. Mungkin Pak Alaika. Biasa Pak Alaika. Bagaimana Pak Alaika? Untuk saat ini saya seringnya di posisi sebagai pemantau. Iya. Alasannya Pak? dengan Bu Norma, karena seringkali saya mengingatkan terhadap konsekuensi yang akan diterima apabila anak-anak melakukan kesalahan. Jadi saya ingatkan terus konsekuensinya apa kalau melakukan ini. Nah, jadi dari situ saya menganggap posisi saya sekarang sering di posisi pemantau. Tapi kadang-kala saya juga merasa berada di posisi manajer. Ya, Pak. Karena kami dengan anak-anak sering mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kita diskusi kalau anak-anak mungkin melakukan kesalahan yang kita carikan solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk keinginannya ke depannya saya ingin berada di posisi sebagai manajer karena akan membuat siswa sadar dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi mereka sadar diri. Jadi ada motivasi internal dari mereka sehingga mereka termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Iya, luar biasa jawaban dari Pak Alaika. Mohon tepuk tangannya untuk Pak Alaika. Baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan saya yang hebat. Mohon bantuannya untuk bisa menempelkan di bawahnya ini untuk jawabannya tadi. Jawabannya Bapak Ibu semuanya mohon ditempelkan di depan. Iya masih.
Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi setelah kita belajar tadi mengenai video tadi, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mulai memahami bagaimana posisi kontrol seorang guru. Kita itu punya posisi kontrol 5. Tapi dari materi yang saya dapatkan ketika mendirikan guru penggerak, kita diharuskan pada posisi seorang manajer. Kenapa? Karena posisi seorang manajer itu akan menumbuhkan, akan membuat murid kita itu sebagai seorang manajer bisa memanajemen dirinya sendiri untuk menimbulkan atau untuk mencari atau untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya gitu. Nah, mohon ada ini kita ice breaking ya. Tadi Bu Nila kan di awal tadi Pak Simonnya diganti jongkok. Nah ini saya kasih jongkoknya ini. Sampai Ibu. Maksudnya tadi saya nggak nyanyi jongkok. Oh ini jongkok Bukan memaksa. Cuma di lantai. Oh ini jongkok ya Bu. Oh ya Pak. Berarti kan utara Bu ya. Iya. Oh ya Bapak Ibu mohon bantuannya untuk berdiri nggih. Kita SBP. Tadi ini kebalikannya Bu Nila. Ini Korea Selatannya Bu Nila. Iya. Anak tak gigit ini Bu Nila. Jongkok ini Bu Nila. Kita ice breaking ya Bapak Ibu semuanya biar buat nyantuk. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu berdiri tak berdiri dan boten ngantuk ya Bapak Ibu karena waktu kita ya lumayan agak lama ini ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Jadi sekarang kita harus bergeser, kita harus mempunyai sebuah wawasan yang baru yaitu mengenai keyakinan kelas. Kalau dari peraturan kita bergeser sedikit menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Apa sih artinya keyakinan kelas atau sekolah itu? Adalah suatu pernyataan yang bersifat universal atau umum yang mudah diingat, dipahami, dan wajib diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini guru itu memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Jadi di sini kita tidak boleh satu arah, tetapi kita harus dua arah, yaitu kita mengajak diskusi dan juga kita mengajak koordinasi antara kita sebagai seorang guru dengan peserta didik kita.
Jadi kita sama-sama memiliki keyakinan kelas yang keyakinan itu kita dapatkan dari kesepakatan bersama antara siswa kita, peserta didik kita dengan kita sebagai seorang guru. Nah, cara untuk membuatnya itu bagaimana Bapak Ibu? Ini ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengadakan diskusi dengan murid untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua adalah mencatat semua masukan murid di papan tulis. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu, ketika membuat sebuah keyakinan kelas, kita disarankan atau diminta untuk menggunakan kata-kata yang positif, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Contoh misalnya, tidak boleh berjalan saat guru menerangkan. Nah, kita ganti duduk ketika guru menerangkan. Ya, misalnya tidak boleh berjalan di lorong ketika jam pelajaran. Diganti di dalam kelas ketika jam pelajaran. Jadi kata-kata yang negatif itu kita hindari. Kita ganti dengan kata-kata yang bersifat positif. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 3 yaitu mengubah peraturan-peraturan dalam bentuk kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Ini tadi sudah saya jelaskan di nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 4 adalah menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi kita diskusi dengan murid kita cari hal-hal yang sekiranya itu positif, yang bisa membangun kelas kita menjadi yang lebih baik. Kita harus mengerti kondisi peserta didik kita, gitu Bapak Ibu. Tidak boleh memaksakan. Misalnya siswa kita tuntut untuk disiplin tinggi, padahal realnya di dalam kelas kita anaknya yang dengan standar yang kita punya, kita tidak boleh terlalu memaksakan. Kita harus bisa memahami bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu mendiskusikan mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi di sini keyakinan kelas yang kita buat itu akan lebih baik kalau bisa semua warga kelas itu bisa turut serta atau berperan. Yang nomor 6 adalah semua warga kelas menyepakati keyakinan yang dirumuskan bersama. Jadi keyakinan kelas itu otomatis tidak dari gurunya saja, tidak dari muridnya saja, tetapi dua arah, saling setuju antara apa yang diinginkan oleh murid kita dengan apa yang diminta oleh guru itu harus match, harus serasi, harus sama gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas dipublikasikan, misalnya dicetak dalam bentuk poster atau dipublikasikan melalui medsos. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kelas kita apalagi kalau di SMA kan gurunya kan berganti-ganti. Jadi keyakinan kelas itu akan lebih baik kalau kita print kemudian kita tempel. Misal contoh sederhananya, kita peraturan kelasnya sudah kita buat, ada guru baru. Kalau gurunya sudah tahu, tidak masalah. Kalau guru baru kan harus paham dulu, oh keyakinan kelasnya itu seperti ini. Nah, berarti anak-anak di sini pasti meyakini keyakinan kelas ini dan anak-anak pasti tahu semuanya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah contoh keyakinan kelas yang saya buat di sini, yang ingin saya share ke Bapak Ibu semuanya, saya di sini selalu bersikap positif, senantiasa menghargai waktu, percaya dan menghargai orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa mau membantu. Ini adalah contoh sederhana dari keyakinan kelas yang saya buat. Nanti kalau di realnya, apalagi Bapak Ibu semua yang menjadi seorang wali kelas, saya yakin pasti bisa untuk membuat contoh keyakinan kelas yang lebih baik dan juga lebih detail sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya share ke Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan guru yang selalu saya banggakan, yang selalu hebat luar biasa. Di sini saya ingin berbagi ke Bapak Ibu semuanya, ke panjenengan semua, yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu cara atau penanganan kepada peserta didik kita yang bermasalah dengan menggunakan 3 langkah. Apa saja langkahnya itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya Bapak Ibu kalau yang menstabilkan identitas misalnya adalah kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya itu adalah validasi tindakan salah. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, kita itu akan bertanya mengenai keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya apa. Ya, jadi kalau di sini yang saya tuliskan keyakinan apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kalian ini Bapak Ibu, ini contohnya yang validasi tindakan yang salah. Kalau menanyakan keyakinan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu menstabilkan identitas, kita menstabilkan dirinya, memberikan penguatan. Jangan sampai dia merasa menjadi orang yang bersalah, orang yang tidak berguna. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya punya sebuah videonya gitu Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu itu adalah contoh dari terapan sekretariat restitusi ya Bapak Ibu. Kalau dalam sekretariat restitusi kita itu harus sebagai manajer. Kita memang kalau untuk pendidikan yang sekarang bagaimanapun kita dituntut menjadi seorang manajer. Karena manajer kita bisa menunjukkan kemandirian siswa untuk menemukan solusi atau pekerjaan dari masalah yang mereka hadapi. Kenapa seperti itu? Karena nanti memiliki tujuan menjadikan peserta didik itu menjadi orang yang mandiri dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini untuk tahapan dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya itu untuk membuat anak itu merasa tidak gagal gitu. Tujuan untuk membuat anak yang merasa gagal itu menjadi punya motivasi positif terhadap dirinya. Contohnya misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita pasti pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Untuk yang tahap yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya adalah membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, contohnya untuk validasi tindakan salah itu seperti ini Bapak Ibu.
kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini contoh percakapan gitu Bapak Ibu, nanti mungkin bisa diterapkan ketika nanti di kelas atau nanti di lingkungan sekolah kita. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Nah, untuk tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah agar anak melihat kesalahannya yang kita hubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dasar di manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini setelah kita stabilkan identitasnya, setelah kita validasi kesalahannya apa, baru kita kemudian menanyakan keyakinannya. Kita kembalikan dia ke jalur yang lurus ya. Yang lurus dan benar gitu Bapak Ibu, pesan di kita gitu. Jadi tujuannya adalah untuk dia paham dari keyakinan yang buat. Nah, contoh-contohnya kata-kata yang bisa kita gunakan misalnya adalah apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Jadi itu adalah contoh-contoh percakapan di tahap menanyakan keyakinan pada tiga restitusi yang Bapak Ibu guru nanti bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran atau selama berada di lingkungan sekolah kita. Oke Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini kita bisa memberikan simpulan gitu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu sangat membantu kita untuk kita terapkan di sekolah ketika kita mengajar. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita tidak akan merasa bersalah kepada peserta didik kita. Ketika kita sebagai seorang pendukung, saya yakin dalam hati kecil Bapak Ibu semuanya pasti akan merasa belum ya kalau orang jawab bilang, "Duh, saya kok bisa seperti itu ya pada anak didik saya. Bagaimana kalau saya seperti itu ya? Bagaimana perasaannya?" Nah, kita bisa menjaga perasaannya. Ya, jadi sebagai seorang manajer adalah kita dituntut untuk melakukannya ketika kita mendidik anak didik kita baik di kelas maupun juga di lingkungan sekolah kita gitu. Ini ada satu contoh dari peserta didik kita ketika saya sudah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu suaranya tidak terlalu jelas karena kemarin kita saat merekamnya itu artinya agak jauh. Intinya dia merasa dihargai, merasa dia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, untuk yang terakhir mungkin slide yang terakhir dari saya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sedikit saya sharing mengenai wawasan yang saya dapatkan ketika di pendidikan guru penggerak ini, yaitu mengenai budaya positif, yaitu budaya yang positif yang membudaya untuk seluruh warga sekolah itu akan membuat kemajuan yang luar biasa untuk semua warga. Jadi untuk kali ini dari Bapak Ibu guru semuanya terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, tapi saya berharap sedikit pengetahuan yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu semuanya, ke rekan-rekan saya yang hebat ini, guru-guru yang hebat dari SMA 1 Kandangan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya. Oke, saya akhiri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.